Halo, hai semuanya teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi sama aku dan ini terbaru. Gitu amat sih ngomongnya ya. Oke, hari ini temanya nggak nyangka ya, seseorang ini kembali lagi komunikasi ke kamu ya. Oke, kejadiannya bakal kapan sih seseorang ini yang mau komunikasi lagi sama kamu? Seseorang yang mau komunikasi sama kamu, ini kapan nih kejadiannya? Dan maksudnya bakalan kapan nih bakalan nelponnya? Apakah kalian sudah ditelepon atau gimana? Kita lihat ya. Ada Five of Swords, oke. Ini, hahaha, oke. Kamu baru berkomunikasi, aku lihat mungkin udah dari minggu lalu ya. Minggu lalu kalian berkomunikasi. Lama gitu nggak komunikasi, tapi minggu lalu dia ada komunikasi dengan kamu, ya. Ngomongin apa sih dalam komunikasinya? Oke, As of Cups. Aku lihat nih teman-teman, sebenarnya dia itu ngehubungin kamu, pingin bilang sesuatu ya. Cuman karena kadar emosi di hati kamu atau mungkin kamu di sini masih jelek gitu, batin kamu tuh masih belum terima dengan apa yang pernah dia lakuin ke kamu. Jadi dia mau nyampain sesuatu yang sifatnya masih apa ya, kayak masih ada sayang sama kamu tuh nggak kesampein gitu ya. Akhirnya dia pun ikut ngegas, ikut keras ngomongnya ya, dan tidak mau mengatakan dengan sejujurnya. Sebenarnya dia komunikasi itu untuk apa? Aku lihat di sini ada Ace of Cups dan the Lovers tuh. Sebenarnya dia tuh sayang loh sama kamu nih. Nih ada the As, ya kan? As of Cups-nya udah muncul duluan dan juga the Lovers. Jadi kejadiannya itu ya, orang ini tuh mau ngomong sesuatu sama kamu, yaitu yang berhubungan dengan perasaannya dia. Dia masih punya keinginan yang besar, bahkan perasaan dia ini masih belum bisa hilang. Dia pingin hubungan kamu tuh pingin baik-baik aja, dan dia pengen komunikasi dia itu juga membaik, hubungan kamu dan dia ya. Tapi justru malah pas dia ngobrol, pas dia ngomong, kamu langsung nyerocos gitu ya, kamu langsung marah sama dia, kamu nggak mau dengerin dia dulu mau ngomong apa, kamu nggak mau baca dulu dia tulis apa, misalnya nih dalam teks ya komunikasinya dia, kamu nggak mau baca, kamu nggak mau buka pesannya dia gitu. Jadi kamu udah langsung curiga duluan, isinya apa sih, bakal nyakitin aku, nggak mau tahu, dan aku ogah lagi mau menanyakan sesuatu yang lebih dari yang ingin kamu tahu. Jadinya dia ngegas gitu, ya ngegas, kesel dia juga dengan mungkin yang jawaban kamu yang kayak gitu, atau volume suara kamu atau nada suara kamu yang bikin dia nggak enak. Akhirnya dia juga mikirnya kamu ngeselin, nyebelin, padahal ini ya, aku lihat As of Cups dan the Lovers ya teman-teman. Ya, ini bisa jadi udah kamu alami di minggu lalu, atau kalau yang belum, ini dalam waktu dekat ini ya, minggu depan atau sebelum tahun baru. Oke, kalau yang belum ditelepon nih tolong. Ini afirmasi ya, sebelum tahun baru ini dia mau mengajak kamu, atau dia mau mengungkapkan lagi perasaannya yang belum eh apa ya, belum bisa dia jelasin ke kamu kenapa kemarin begini begitu, tapi tiba-tiba kalian sudah bertengkar, kalian sudah berpisah ya, atau memang tidak ada perpisahan, tetapi di sini dia pingin kayak apa ya, mengembalikan kebahagiaan di hubungan kamu dan dia, maksudnya dia dan kamu. Aku kadang bolak-balik ya teman-teman ya. Kita ganti kartu ya, yang tadi kartunya panas. Oke, kita ke pertanyaan kedua ya.
Itu kan tadi kita lihat di sini ya, sebenarnya dia pengen ngejelasin hal ini. Perasaan dia masih penuh sama kamu, masih punya perasaan baik, ya, masih baik sangka, masih berharap bisa kembali dan memperbaiki keadaan yang kemarin mungkin dia juga sebetulnya nggak sengaja, atau mungkin dia di situ terlalu sibuk dalam pekerjaan dia sampai ngelupain kamu, ya. Dan kamu di sini langsung berpikiran yang bukan-bukan ke dia, dan saat ini ya, yang ingin dia sampaikan ke kamu, yang ingin dia sampaikan atau ingin komunikasi itu ada apa ya? Maaf ya teman-teman, berbelit-belit, kita mulai. Oke, ada apa sih gitu ya? Kalau aku lihat di sini, wow, ya, dia masih punya apa ya? Dia tuh pengen banget loh, yang teman-teman tahu nggak sih? Dia tuh pengen ngobrol sama kamu ya, pengen ngobrol lagi sama kamu tuh, pengen ngomong banyak hal, terutama gini nih. Mungkin kamu sama dia tuh kayak ada kesalahpahaman ya. Kamu dan dia tuh sama-sama punya halangan dan juga punya kesibukan yang dia pingin cerita ke kamu, tapi kayaknya udah nggak menarik lagi dia ceritain, sebab mungkin kamu juga nggak bakal mau denger itu. Perasaan dia, dan di kamu juga sama. Kamu juga pingin banget selalu komunikasi sama dia, tapi kamu khawatir dia nggak ngerespon kamu. Pada akhirnya dianya bener-bener nggak komunikasi sama sekali, dan kamu pun ikut seperti itu ya. Dia nyaman dengan tidak sering komunikasi, dan kamu terbiasa juga untuk bisa nyuekin dia ya. Ya sebenarnya ada apa sih di sini? Dia ingin memperbaiki hubungan. Aku lihat dia ingin memperbaiki hubungan dan pengen ngejalin hubungan ini baik lagi. Ada sesuatu yang pingin dia lakukan, yaitu membenahi semua yang pernah terjadi di antara kamu sama dia gitu ya. Dia pingin memperlihatkan kepada kamu, kemarin aku kenapa dan sekarang pinginnya begini ya. Terus aku melihat dia udah mulai sadar dengan kesalahan yang udah dia buat ya. Aku lihat dia sudah mulai menyadari apa yang hilang saat ini dari genggaman tangannya, dari hatinya ya. Kamu sangat berarti sebenarnya untuk dia. Kamu adalah tujuannya dia. Besar harapannya terhadap kehidupan masa depan ini ada bersama dengan kamu. Dia tidak menginginkan seseorang lain selain kamu, seseorang lagi selain kamu. Ya, dia juga di sini melihat kamu adalah sosok yang selalu membantu dia dalam apa ya, dalam situasi terpuruk, bisa mengajarkan dia tentang sesuatu hal kebaikan. Aku lihat dia di sini minim yang namanya pengetahuan, minim yang namanya keahlian. Terus kamu di sini selalu bantu dia, selalu support dia, bukan cuman materi ya, tetapi aku lebihnya gini, kamu lihat dia banyak kekurangan, kamu lihat dia itu sebenarnya maaf banget, enggak banget gitu ya, enggak banget, tapi udah kadung kamu tuh menjalin hubungan sama dia dan kamu udah cinta sama dia gitu. Kamu bilang sama dia, "Ki, kamu tuh bodoh, maaf ya, kamu tuh kurang ini, kamu kamu enggak mengatakan hal itu, tapi kamu mengerti dan kamu membantu orang ini dan menutupi semua kekurangannya." Gitu. Dengan pengetahuan kamu, dengan bantuan kamu mungkin melalui tangan kamu ataupun juga dengan materi. Ya, ini yang membuat dia tuh kayak belum bisa ngelupain kamu. Dan kalau kamu mau tahu, sampai saat ini pun nggak ada yang bisa menggantikan posisi kamu atau memperlakukan dia seperti kamu gitu. Dia ngerasa istimewa gitu. Nih saat kamu udah nggak sama dia, dia baru ngerasain hal tersebut tuh. Saat kalian saling mungkin aku lihat di kamu udah kesel banget dengan apa yang dia lakukan gitu ya, makanya di sini kamu ada ngegas, kamu ada keras dalam bicara gitu, dan dia berpikirnya jelek terus akhirnya ke kamu ya. Sebetulnya dia tidak menemukan keberuntungan di luar sana setelah kamu pergi, setelah kamu mendiamkan dia ya. Dia baru menyadari bahwasannya dia begitu sangat mencintai kamu. Di sini ada the lovers, di sini ada the lovers. Teman-teman, kenapa dia menghubungi kamu? Ini masih mencintai kamu. Kapan dia menghubungi kamu? Terakhir ini atau beberapa hari ke depan dia akan menghubungi kamu.
Ya tujuannya apa ya? Karena masih ada perasaan cinta. Kamu soulmate-nya dia banget gitu, tapi kok bisa ya soulmate gitu ngediemin, sok sibuk atau segala macam? Iya, bisa terjadi hal tersebut. Kenapa? Keadaan dia sehari-hari, masalah dia sehari-hari, pekerjaan dia membuat itu kan juga berpengaruh. Atau makanan yang dia makan juga berpengaruh pada daya pikirnya, kesehatannya, tidurnya, kualitas tidurnya. Ya, kualitas dia berpikir itu berpengaruh, teman-teman. Ya. Dan aku lihat juga di sini, aku melihat sisi kamu adalah tipe orang yang memiliki kepintaran di atas rata-rata, ya. Maksudnya gini, kamu tuh selalu bisa melakukan apa saja untuk diri kamu sendiri, bahkan dalam keadaan terpuruk sekalipun kamu tidak pernah meminta bantuan atau ditolong orang lain. Bahkan disinilah kamu selalu membagi ilmu kamu pada orang-orang terdekat kamu, bahkan terhadap orang yang saat ini kamu cintai, yang sudah kamu jauhi gitu. Kamu ngerasa berpengalaman dalam bentuk hal apapun dalam kehidupan, makanya kamu selalu bagi. Sekalipun kamu menghormati atau ngerasa pingin diemong sama pacar kamu, sama pasangan kamu, tetapi kamu mengalah karena kamu lebih mengetahui atau lebih paham tentang sesuatu hal yang sedang dijalani dalam percintaan kamu atau masalah kehidupannya dia. Kamu di sini banyak memberikan masukan. Dia ketergantungan, pada akhirnya nggak bisa. Kalau nggak ada kamu, dia nggak bisa berpikir baik, nggak punya ide sesuatu yang bisa menghasilkan uang, menghasilkan sesuatu, kalau kataku kayak pamor dia nggak bisa naik kalau nggak ada kamu, gitu ya. Hilang, teman-teman, nggak ada kamu tuh hilang. Dia nggak menarik di mata orang, kamu masih bisa eksis kemana-mana gitu. Kalau dia nggak bisa, terambil lagi energi yang tadinya kamu sudah kasih ke dia, dia tidak punya energi yang baik, kamu datang, kamu berikan, kamu support, kan langsung gini loh. Ibaratnya kamu ini adalah tempat dia healing ya, berlindung. Terus kamu memberikan banyak pengetahuan atau apa, kan jadinya dia di sini jadi bagus kan. Kamu rawat dia dengan ilmu pengetahuan yang kamu punya, dengan materi kamu dimodalin. Akhirnya dia terlihat indah di mata orang lain, pamornya naik. Saat kamu nggak ada ya dia turun, dia kecewa, orang banyak kecewa sama dia, banyak yang nggak percaya sama dia, gitu. Kalau aku bilang gitu ya, kamu kayak pendamping gaibnya yang selalu memberikan dia kayak, wah, jalan hokinya dia gitu. Tiba-tiba kamu jauh karena kamu kesel, dan aku lihat kamu cepet banget move onnya dari dia. Makanya dia ngerasa kesedihan ya. Itu mungkin dalam waktu 1 bulan dia masih belum ngerasa, tapi seiring waktu berjalan terasa cinta dia mulai tumbuh. Tapi memang dia cinta, cuman kayak gini loh, tipenya orang di sini aku lihat kan ada energi dari Capricorn, dari Gemini, dari Virgo, Taurus, dan Libra ya. Bahwa sebenarnya orang-orang Gemini ini nggak usah kamu ngomong banyak tentang apa yang kamu bisa, dia tahu kok gitu ya. Begitu juga dengan kayak Capri gitu, nggak usah kamu ngejar-ngejar. Kalau aku lagi pengen diem ya nggak usah kamu kejar aku pengen sendiri. Nanti saat kekasih kalian tuh hilang, kamu pergi dari dia, dari seseorang ini, dia nyari gitu, karena ternyata ada di kamu semuanya. Orang lain nggak bisa ngasih treatment kayak kamu. Atau mungkin si kayak Aries ya, yang selalu butuh physical touch gitu. Sagittarius ya, dan itu adanya di kamu. Orang yang dia temui sebelum kamu atau sesudah kamu itu nggak masuk kriteria. Yang membuat dia akhirnya sering nyuekin kamu, tidak perhatian tuh karena pekerjaan ya. Kalau aku lihat di sini, roda takdir kehidupan dia lebih buruk daripada apa yang orang lain kebanyakan alami. Sebetulnya dia di sini tuh lagi kesulitan, teman-teman ya, kalau aku lihat nih. Tuh ya,
Jadi dia itu dalam hidup tuh lagi banyak banget cobaannya, tapi di sini dia tidak pernah lagi mau bercerita tentang apa yang sedang dia alami selama ini. Dia nggak mau ceritain itu, dia nggak mau harga dirinya turun, karena aku ngelihatnya selama dengan kamu itu dia banyak menilai kamu, banyak pengetahuannya, kamu juga lebih dari dia. Dia ada gengsi dan ada malu, ya. Keluar perasaan-perasaan itu yang menyebabkan dia pada akhirnya enggan untuk mau bercerita ke kamu lagi. Dia selalu konflik batin. Kenapa? Karena ngerasa kadang kalau dia udah cerita banyak hal ke kamu untuk sharing atau minta sesuatu petunjuk dari kamu, dia kayak ngapain sih minta ke sono, kan jadinya kamu kayak gini. Jadi dia nggak ada hal-hal yang nggak dia terima dari segala ucapan dan nasihat yang kamu kasih ke dia. Itu kadang membuat apa ya teman-teman, kayak energi dia tuh kayak moodnya itu berubah karena ada rasa tersinggung gitu. Dia pingin selalu dilihat sama kamu itu sempurna, pingin selalu dilihat bagus di mata kamu, tetapi ini kamu mungkin tidak sengaja karena kekurangan yang dia miliki, atau memang harus kamu kasih tahu di mana kurangnya, di mana kamu bisa support, tapi dia tersinggung di sini. Pada akhirnya dia kayak orang yang sering baperan, mudah banget yang namanya sedih gitu, menyendiri pada akhirnya. Ya, di saat dia menyendiri baru mengetahui kalau dia itu ternyata banyak kekurangannya, tapi nggak pernah mau mengakui hal tersebut. Kenapa? Gengsi gitu kan, dia kepingin terlihat terus bagus, baik, cerah, ceria, padahal dia nggak ngerti dan nggak mampu ngejalani misalkan ujian hidup itu yang saat ini. Dia cuma bisa senyum-senyum aja, pura-pura nanya tentang orang lain padahal dia yang lagi butuh bantuan gitu. Dia saat ini banyak mendekatkan diri pada Tuhannya, ya. Dia banyak bertanya pada orang-orang yang sudah menikah, yang sudah mengalami kehidupan bahagia ataupun rumah tangganya hancur, ataupun dia berpasangan hancur, ya nggak nyampe pernikahan. Ini banyak meminta pengalaman kepada mereka, bahkan belajar dia sendiri ngelihat dari teman-teman dekatnya, dari orang-orang yang sudah mendahului dia seperti apa, yang ini boleh, yang itu nggak boleh. Ini dia mulai belajar, dia mulai ngerti dengan hal tersebut. Tetapi saat dia memahami semuanya, tetapi saat dia mengetahui kekurangan pada dirinya dan kelebihan yang kamu miliki, membuat dia kayak menyesal ya gitu. Oh, ternyata aku di sini yang banyak kurang. Oh iya, ternyata aku yang di sini yang banyak tidak bersyukur, dengan sebenarnya aku memiliki kamu adalah kebanggaan, bahkan rezeki yang teramat baik dalam kehidupanku saat itu, tetapi aku menyia-nyiakannya. Di sini kayak kayak nggak percaya, apakah kamu masih bisa kembali kepada dia atau bagaimana? Ini yang membuat dia kayak tak ketakutan saat ini, takut kehilangan kamu, takut sesuatu yang baik dalam kehidupannya tidak terjadi. Ya, aku lihat di sini makanya kenapa dia mau berkomunikasi. Dia takut kehilangan kamu. Dia ingin mendapatkan sesuatu hal yang belum dia dapatkan dari kamu. Bukan untuk niat kejahatan ya teman-teman, tapi memang dia di sini real karena keduniawian. Mungkin dia lagi ada kesusahan dalam finansial ataupun dari karirnya dia, dan tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar selain kamu. Atau dia ini karena gengsi ya, dia nggak bisa nanya sama orang, dan kebetulan banget kamu adalah orang yang selalu tepat banget dalam memberikan nasihat, memberikan petunjuk. Jadi dia ngerasa pingin lagi ngejalin hubungan itu karena something itu, dia butuh bantuan agar dia bisa naik lagi gitu ya teman-teman semuanya. Percaya nggak percaya, memang ini yang sedang terjadi gitu ya. Dia memang atas dasar kehormatan, harga diri yang dia jaga. Orang ini tuh nggak suka di apa ya, didiemin, nggak dihormatin, nggak dipercaya, bahkan nggak dilirik. Itu dia nggak suka, dia sedih. Ya, kalaupun dia ingin berhasil dilihat orang, dinilai baik, dia harus memberikan sesuatu yang bagus di masyarakat. Tapi dia nggak, mager orangnya. Orangnya pinter tapi mager gitu. Orang lain taunya ya begitu, makanya kalah sama kamu. Orang tahu semua kelebihan kamu. Karena kamu bergerak dalam kehidupan nyata, orang sampai kenal gitu. Ya. Sedangkan dia orang nggak ada yang kenal. Ternyata dia orang rumahan gitu. Susah kalau kayak gini juga, kamu susah karena egonya tinggi. Orang-orang seperti itu tuh nggak bergaul dengan manusia lainnya, menyebabkan dia egois dan mau apa-apa dimenangkan. Ini juga bahaya teman-teman ya, seperti itu. Orang ini siapa sih yang mau telepon kamu? Orang ini siapa sih yang mau telepon kamu?
Aku lihat di sini ada Seven of Pentacles. Seseorang ini dia punya usaha, bukan seorang pekerja atau bekerja di suatu instansi, atau intinya dia tidak bekerja dengan orang lain, tapi dia bekerja menjadi bos sendiri, menjadi bos pada dirinya sendiri. Oke, usaha berarti ya. Orang ini memiliki usaha sendiri tanpa bergabung atau ikut sama orang lain. Siapakah orang ini? Orang ini kadang kekanak-kanakan ya, kalau kamu memberitahu tentang sesuatu hal yang sebenarnya dia sangat lucu gitu loh ya. Jadi kalau dia ditanya orang, kalau dia dikeroyok sama pertanyaan-pertanyaan yang orang-orang tahu dia adalah orang pinter, kelihatannya orangnya pinter, kelihatannya orangnya mudah bergaul, atau ya gitu ya, kan kelihatan dari postingan-postingannya dia, atau mungkin kamu melihat dia orang yang kayak selalu ceria gitu, tapi sebenarnya gitu ya, orang ini tuh nggak bisa apa-apa tanpa bantuan orang lain gitu. Dan seseorang ini yang kita bacakan ini seperti itu energinya, dia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa ada bantuan orang lain. Nggak bisa, dia nggak bisa jalan sendiri, harus ada orang lain yang bantu ya. Siapa orang ini? Orang yang mau menelpon kamu. Oke, ada Four of Wands. Bisa jadi dia sudah pernah menikah, atau kamu yang apa ya, yang melihat dia di tempat apa ya, berkenalan di tempat pesta pernikahan, atau teman yang pernah diundang ke pesta pernikahan, atau pernah ketemu saat suatu apa, keramaian yang mengundang banyak orang-orang hebat, misal nih, kamu kenalan sama dia seperti itu, di forum itu, atau pernah mengadakan suatu acara yang di lapangan ya, bukan di dalam sebuah gedung, di tempat ya mungkin di pegunungan, atau di apa ya, kayak tempat-tempat wisata gitu, kamu kenalannya di situ. Atau yang aku lihat lagi, kamu pernah berjumpa dengan orang ini tapi di tempat dimana tempat ini dijadikan tempat rekreasi gitu ya. Bener nggak sih gue dari awal itu kan tadi aku udah bilang ya tempat rekreasi, kok gue bilang rekreasi lagi. Aku sukanya ngeblank teman-teman, kehilangan tuh ya, yang tadi habis diomong tuh apa, hilang gitu ya. Siapa orang itu? Orang yang pernah ketemu kamu di tempat tersebut ya. Terus oke, aku lihat orang ini punya sifat yang keras gitu, dan dia orang yang suka mengontrol. Jadi kalau kamu punya hubungan sama dia, dia nggak mau diatur, nggak mau dikontrol, nggak mau kayak diremehkan atau dianggap tidak mampu ya. Jadi kalaupun dia tidak memiliki sesuatu yang disebut dengan keahlian, dia akan seperti seandainya atau seakan-akan dia sudah memiliki, orangnya seperti itu ya. Jadi suka mengaku-ngaku, suka mengaku-aku. Ada Seven of Swords. Seseorang ini adalah orang yang pernah memiliki hubungan dengan kamu di masa lalu, atau belum lama ini baru kamu tinggalkan. Oke, orang ini nggak pernah banyak ngomong gitu. Kalau kamu meminta dia untuk bicara atau memutuskan sesuatu, dia lebih banyak kayak terserah gitu ya, ngomongnya terserah, atau dia duduk diam. Nah, tapi tetap aja kamu yang menyelesaikan masalahnya. Dia nggak bisa mengambil keputusan. Siapakah orang ini? Oke, bisa aku lihat dia adalah seseorang yang lahir dengan elemen tanah atau elemen bumi ya. Taurus, Virgo, Capricorn adalah orangnya, atau Aries, Aquarius, Sagittarius, Leo, dan satu lagi Gemini ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Kamunya nanti akan seperti apa sih ya? Kamunya akan gimana ke dianya kalau dia komunikasi lagi ke kamu? Ten of Swords. Kamu kayak masa bodoh, udah capek, nggak mau dengerin lagi, nanti kamu sakit lagi. Kamu udah capek-capek ngehindar dia untuk nyembuhin, tahu-tahu datang lagi kamu nggak mau di sini.
Kamu pura-pura sakit, lemah supaya dia nggak mau sama kamu, supaya dia mikir, ih sekarang dia kok sakitan ya. Jadi kamu tuh nggak mau memperlihatkan kelebihan kamu. Masa sih kayak gitu kamu? Pokoknya intinya kamu nggak mau berkomunikasi ngelanjutin hubungan dengan dia ya. Oke, saat dia ngasih perhatian karena kamu di sini kayak murung atau mungkin kurang semangat, tiba-tiba kamu menjadi orang yang bergairah, semangat dan apa ya? Dia langsung kayak, oh dia nggak butuh aku kayaknya gitu ya. Saat dia menilai kamu ditinggalkan atau kamu meninggalkan dia, ternyata kamu hidupnya hancur. Ternyata beberapa hari kemudian lagi komunikasi, ternyata kamu baik-baik aja gitu. Yang dilihat malah lebih kuat, lebih fresh, lebih bersih ya, keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Temperance, lebih kalem, terus ngomong lebih enak, pembawaannya nggak suka marah gitu, dan belum ada nada-nada marah, dan aku lihat kamu selalu ceria dan selalu membangkitkan semangat. Jadi pas dia telepon atau komunikasi sama kamu, wow kamu kemana aja, kamu ngapain aja sih, sebenarnya lebay, tapi tiba-tiba setelah itu kamu ya udah ya ngilang gitu, ngilang suaranya, cuman hanya pertama aja supaya respon dia ke kamu baik dan dia mau ngehubungin kamu lagi. Tapi karena kamu langsung kayak kedetek sama dia ya, wah orang ini kayaknya nggak suka nih aku telepon, aku hubungin, dia mulai sedih lagi ya. Ada Five of Pentacles, dia mulai sedih lagi, dan kamu udah nggak mau sih sebenarnya. Four of Pentacles, kamu bingung sih di sini ya. Kalau kamu terima teleponnya, nanti dia memanfaatkan kamu begitu. Kalau kamu nggak terima, kamu di situ juga masih kepingin memiliki hubungan sama dia. Eight of Swords, kamu bingung nih, nggak bisa milih gimana gitu ya. Kamu juga dikendalikan hati dan pikirannya sama dia. Kamu masih mencintai dia, menyayangi dia, tapi kamu tidak mau mengakui hal tersebut, tidak mau mengakui kelemahan kamu kepada orang lain ya. Dan Four of Swords, kamunya gimana? Kamunya mau break aja, tetap kamu pengen nolak dia dan nggak mau ada hubungan lagi. Kamu udah capek gitu, capek banget sama dia, capek sekali untuk bisa ngelanjutin hubungan ke depan ya. Kalau aku lihat di sini Queen of Cups, kamu masih sedih, dan Prince of Cups, kamu masih sedih banget dengan apa yang sudah terjadi, dan ada Prince of Cups. Walaupun begitu, kamu tetap kayak mencoba untuk menjernihkan hati dan pikiran ya, supaya kamu juga nggak berbicara yang bukan-bukan, nggak mencurigai dia gitu ya. Apapun alasannya dia saat ini ke kamu, kamu berpikirnya baik terus dan kamu bersyukur dia menghubungi kamu, karena dengan begitu kamu juga ada kebahagiaan yang tiba-tiba muncul di dalam hati, menjadi kayak ngerasa bangga, ngerasa seneng, ngerasa yang tadinya badannya sakit jadi sehat gitu ya, di telepon atau di chat dia. Walaupun kamu tidak menginginkan hubungan itu kembali atau menjadi sepasang pacaran lagi atau sepasang kekasih lagi, tapi kamu apa ya, ngerasa bahagia banget, dia kayak menang gitu loh kamu tuh ya, kayak merasa kamu tuh udah menang sekarang. Selanjutnya seperti apa kamu udah nggak mau tahu, yang penting dia sudah baik sama kamu dan kamu menjaga hal tersebut, komunikasi tersebut baik, dan tidak mau ada sesuatu hal lagi yang terjadi di antara kamu sama dia ya. Kamu di sini bersyukur untuk, oh iya ya katanya senang banget nih, tapi kamu nggak meminta dia untuk kembali lagi menjadi pacar atau gimana, tapi yang aku lihat ke depannya nanti masih akan ada hubungan atau sesuatu, ini masih ada kaitannya dengan cinta, udah pasti nggak ada dari yang namanya kerjasama atau bisnis, enggak. Ini melalui asmara ya, nanti kalian akan dekat lagi. Bakalan langgeng apa enggak sih, yang aku lihat di di kesempatan kedua ini ya, kamu akan seperti kayak lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih kayak tegas ya. Kalau sampai sekali lagi dipermainkan atau kamu dibohongin, kamu nggak akan marah, kamu nggak akan rewel, tapi bener-bener udah tinggalin gitu aja. Aku lihat ada Queen of Cups, ada Four of Swords. Ah bodo amat, udah nggak mau lagi peduli ya. Jadi kamu juga udah nggak mau, udah malu untuk diketahui oleh orang lain. Jadi kamu lebih kayak
Ya udahlah, kalau emang jodoh ya nggak kemana, kalau memang jodoh ya pasti jalannya mudah, kamu lebih paham ya, spiritualnya lebih naik, pengetahuannya lebih kayak ngerti banget apa sih sebenarnya dia maksudnya datang ke kamu sama nggak datang ke kamu tuh kamu udah ngerti, nggak usah ada yang namanya ada apa ya dia enggak. Sebagian besar di sini aku lihat dari kartunya karena energi Aries dan Leo, Capri dan Gemini kebanyakan di sini, dan juga ada di tebaran atasnya kan banyak energi Libra ya. Kayak udah tahu aja gitu loh, tapi kamu malah ragu karena udah tahu bakalannya gimana gitu. Jadi kamu nggak berani untuk nerusin hubungan ke depannya. Tetapi kebanyakan akan happy dan akan senang dengan sambungan telepon tersebut. Bahkan kamu kayak lega plong hatinya ya, karena di situ ada As of Pentacles, artinya bahwa akan ada komunikasi lagi yang terjadi di antara kamu sama dia ke depannya nanti, dan kamu juga akan menerimanya ya, setelah kamu banyak berpikir dan dia sudah memberikan kesempatan dan waktu, tidak rese lagi, tidak banyak kebawelan lagi. Pada akhirnya kamu sudah mulai mencoba untuk berrelasi, tapi nggak tahu untuk apa. Di sini aku tadi nggak ada bisnis ya, tapi lebih ke mungkin dia punya ide atau kamu yang punya ide di sini, dan dia sedang menunggu hal tersebut, momen itu berlangsung dan akan ada kerjasama ya. Tentunya di sini memang dia selalu harus disupport dari kamu, harus selalu ada penasehatnya, yaitu adalah kamu. Tanpa kamu dia nggak bisa naik, nggak bisa berada di kondisi yang stabil. Saat ini kamu berperannya mungkin akan sama seperti sebelumnya, tetapi kamu nggak terlalu fokus untuk ke dia dan nggak terlalu fokus untuk bagaimana dia nanti mendapatkan hasilnya ya. Kamu udah ngasih tahu, udah ngasih jawaban, ya udah kamu nggak peduli dengan hal yang lainnya. Yang penting keadaan dari kamu dan dia sudah membaik dan sudah mulai ada interaksi gitu ya. Enggak, seenggaknya kan lega ya, udah ada maaf, udah ada apapun yang selama ini jadi unek-unek tersampaikan ya pelan-pelan, tapi enggak lagi yang namanya berantem. Lebih tenang, ada the temper soalnya 2 kali kartunya ya. Bisa memilih perkataan yang baik, yang benar, dan yang menyinggung dibuang. Seperti itu. Terima kasih lagi ya buat teman-teman. Pokoknya terima kasih lagi buat teman-teman yang selalu setia mendampingi aku ya di setiap video-videoku. Semoga kalian sehat selalu. Pesan dari aku, memang betul kalau dia udah lama nggak ada hubungan komunikasi, tiba-tiba dateng, sebenarnya cari tahu itu alasan kenapa dia mau komunikasi lagi itu penting, karena takutnya dia memang sudah menikah terus kamu takut ngerusak rumah tangganya atau bagaimana. Kamu harus tahu supaya nanti kamu enak jalannya. Tapi kalau kamu memang benar-benar kayak nggak mau tahu dia udah nikah apapun tapi tetap kamu ladenin, berarti siap-siap kamu mendapatkan sesuatu hal yang nggak enak lagi ke depannya. Tetapi kalau kamu memang udah tahu dia sudah menikah dan bagaimana keadaan dia gitu ya, ya itu boleh aja, berarti kamu udah langsung tahu dia punya perasaan seperti apa ke kamu ya nggak. Kamu nggak akan bisa move on sih kalau aku bilang ya. Karena apalagi kalau dinyambung komunikasi, dia nggak bakal bisa move on, kamu juga nggak move on. Karena buat dia kamu itu berarti banget, nggak ada yang bisa nyaingin kamu dalam perhatiannya ya. Orang yang pernah datang dalam hidupnya dia mungkin sebelum kamu atau saat kamu kemarin tuh membuat dia sadar bahwa kamu tuh nggak ada tandingannya gitu loh ya, banyak kelebihan yang kamu miliki, dan kali ini dia kayaknya mau berjuang untuk dapetin kamu lagi, dan karena kamu lebih dari yang dia pikirkan sebelumnya. Ternyata kamu memiliki sesuatu yang apa ya, yang membuat dia kayak aduh gitu ya, nggak ada, semuanya adanya di kamu, nggak ada di tempat lain gitu, nggak bisa merayu, nggak bisa apa ya, kalau kamu tuh kulihat karena di sini ada energinya itu ya, kebanyakan tongkat ya, sama apa namanya, sama Libra itu tuh bermainnya di suara ya, suara kamu yang mungkin keenak-enak didengarnya, bikin dia tuh kayak adem, candu, atau dengan physical touch kamu yang kamu pandai walaupun cuma seujung kuku kamu tuh, atau enggak kamu cuman belai gini, membuat dia tuh kayak tenang, enak rasanya disentuh, dengar suara kamu kayak mendengarkan ASMR ya. Jadi tuh
ketagihan kan, candu gitu ya, tipe-tipe orang yang kayak gitu, makanya dia ngerasa kehilangan banget dan dia nggak ngedapetin hal itu di orang lain. Akhirnya dia mau komunikasi lagi ke kamu ya. Oke, teman-teman semuanya terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye semuanya, bye-bye.